Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas hari wiladahnya Rasulullah SAW dan hari wiladahnya Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Kemudian saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa datang ke Hauzah ini, berjumpa dengan para asatidzah, berjumpa dengan semua talabah yang sedang menuntut ilmu agama. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang manusia pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, Nabi Adam dan Siti Hawa, itu Allah menciptakan manusia pertama adalah manusia yang punya agama. Makhluk pertama yang Allah ciptakan itu adalah makhluk yang beragama. Adam dan Hawa. Lalu kemudian bukan hanya manusia pertama yang Allah ciptakan beragama, tetapi anak keturunannya juga Allah ciptakan dalam dirinya adalah juga ada agama. Karena itu ketika Allah turunkan Adam dan Hawa, ihbitu minha jami'an, turunlah engkau wahai Adam dan Hawa bersama-sama dari surga ini ke dunia. Allah melanjutkan dengan kalimatnya, fa imma yannakum minni huda, maka kalian turun, maka kalian dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan agama. Nanti setelahnya, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di situ diberikan pilihan, tapi dibekali dulu dengan agama. Kemudian diberikan pilihan yang ikut, maka pasti hidupnya akan nyaman. Ketika orang punya hidayah di dalam diri, ketika orang punya iman, ketika orang punya agama di dalam jiwanya, maka dia akan menjadi orang yang sangat teguh, sangat kokoh, tahan banting, gak mudah jatuh. Ketika dalam diri seseorang ada hidayah Allah, ada iman, ada agama, sebagaimana yang Allah katakan, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Gak punya takut, gak takut misalnya sendirian. Kalau ditimpa musibah sebesar apapun gak takut. Dia akan memaknai setiap peristiwa buruk yang dia lihat dalam hidupnya. Kenapa? Karena tempat bergantungnya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya datang musibah kepadanya, dia akan berkata bahwa ya, musibah adalah sesuatu yang pasti terjadi pada siapapun dan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit sekalipun dia akan berkata bahwa ini adalah ujian daripada Allah. Jadi jiwanya itu jiwa yang sangat kokoh, dan dia tidak pernah rasa takut, gentar dengan apapun cobaan yang ada di dunia. Karena itu kenapa modal agama yang Allah titipkan di dalam jiwa setiap seorang mukmin itu adalah sesuatu yang sangat besar. Agama ini adalah agama yang menjawab semua kebutuhan manusia. Agama Islam yang merupakan agama yang terakhir, misi Nabi yang paling besar, adalah sesuatu yang menjawab semua kebutuhan manusia. Manusia misalnya ingin mencari jawaban dari masalah hidupnya, Islam pasti akan memberikan jawaban. Tidak ada satupun yang manusia risaukan kecuali dalam Islam ada jawabannya. Karena itu kenapa agama ini bisa bertahan lama. Karena agama ini menjawab semua permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Itulah Islam yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, kalau orang ingin mencari jawabannya, ada jawabannya. Kalau orang ingin bertanya agama ini unsurnya apa aja, Islam ini
yang ingin diberikan dan ditawarkan oleh Islam kepada manusia ini isinya itu apa saja. Beliau bilang bisa lihat di dalam surah 177 dari surah Al-Baqarah. Di situ ayat itu menyebutkan tentang 3 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai inti pesan agama Islam. Pertama adalah masalah akidah yang benar. Akidah yang benar, akidah yang bersih, akidah yang suci. Yang kedua adalah masalah akhlak, akhlak yang benar, akhlak yang bersih dan suci. Dan yang ketiga adalah amal soleh yang benar, yang merupakan unsur-unsur penting dari sebuah ajaran yang indah. Orang berusaha untuk tahu apa sih yang bisa menjanjikan kebahagiaan bagi manusia. Manusia itu selalu ingin mencari bahagia, ingin hidup enak, ingin tidak susah. Manusia itu mencari kebahagiaan. Nah, di dunia ini banyak yang menawarkan kebahagiaan. Konon kalau ekonominya bagus, bahagia. Konon kalau budayanya bebas, bahagia. Konon kalau hidupnya modern, bahagia. Tapi semua itu tidak pernah memberikan kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya. Yang menjanjikan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah agama Islam. Agama Islam, ajarannya sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran, bahwa engkau wahai Muhammad membawa untuk manusia ini kebahagiaan dunia mereka dan akhirat mereka. Adapun yang lain, kebahagiaannya itu semu. Biasanya kalau bicara ekonomi, konon ekonomi akan membahagiakan, tiba-tiba nanti ujungnya mencelakakan. Selalu yang begitu. Tidak terbukti bahwa selain daripada agama itu mampu memberikan sebuah kebahagiaan yang sifatnya permanen. Tapi agama membawakan kebahagiaan secara permanen bagi seluruh umat manusia. Dan itulah misi besar agama Islam yang dibawa